Karena sudah diketok palu dan sudah sampai kasasi. Maksimal. Tapi Pak Fikar, saya ingin saya ingin sekali netral untuk tidak berpihak, tapi kita sama-sama melihat fakta dan kita melihat fakta hukumnya dalam hal ini. Ketika saksi-saksi yang dihadirkan, kalau kita bicara teori segitiga kejahatan itu, baik yang ada di meja, Hani, teman Mirna dan Jessica, ataupun pengunjung dari Cafe Olivier yang ada saat itu, dan termasuk juga dengan waiters yang menyajikan kopi, kemudian barista yang meramu minumannya, dan manajer Oliviernya sendiri, mereka tidak ada yang mengatakan, ya saya melihat Jessica mengeluarkan sesuatu dan memasukkan sesuatu ke dalam kopi, ke dalam gelas Mirna. Jadi semuanya serba ambigu. Koreksi kalau saya salah. Bukankah dalam hal ini ketika saksi mengatakan kesaksian yang ragu-ragu, bukankah hakim seharusnya berpihak terhadap terdakwa? Memang ada. Ketika hakim menemukan keraguan, mestinya dia konsekuensinya adalah membebaskan. Melepaskan atau membebaskan. Meringankan, sampai membebaskan. Iya, bahkan kalau ragu-ragu itu melepaskan atau membebaskan gitu. Yang paling ini sih, yang paling mungkin melepaskan. Artinya tindakannya ada tapi tidak seberat yang dibayangkan oleh jaksa penuntut umum, umpamanya. Dia bisa melepaskan gitu. Tapi kan seluruh hakim tidak mengarah ke sana. Maksud saya, hakim yakin. Nah, ketika hakim menghukum, atau membebaskan atau melepaskan, itu kan dasarnya keyakinan dia. Buktinya sama. Dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, bahkan sampai ke PK. Buktinya kan sama. Saksinya itu, alat bukti suratnya itu, ahlinya itu gitu. Nah, cuma cara memandang kan. Cara memandang. Jadi, apakah saya yakin dengan fakta seperti itu Jessica itu bersalah atau tidak, atau sebaliknya gitu. Nah, itu yang terjadi itu. Dan di ranah pengadilan, maka keyakinan hakim itu menjadi nomor satu. Sebenarnya kan sangat subjektif. Beda kan umpamanya dengan negara-negara Anglo-Saxon. Dia diserahkan kepada masyarakat pakai tim juri 21 atau berapa yang ganjil-ganjil. Jadi rasa keadilan itu betul-betul diserap dari masyarakat. Dan hakim dalam hal itu steril. Betul. Hakim cuma menentukan berapa hukumannya. Membebaskan atau menghukum. Itu hakim pekerjaannya itu di negara-negara Anglo-Saxon. Tapi rasa keadilan, ya putusannya itu diserahkan kepada masyarakat. Kepada juri, diwakili oleh juri. Pada juri dalam hal ini gitu. Tapi kan kita lain sistemnya, ya kan? Karena hakim, ya dua-duanya atas nama Tuhan. Jadi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya begini Pak Fikar. Begitu atau seberapa banyak ahli yang dihadirkan, seberapa canggih mereka, para ahli yang dihadirkan, seberapa meyakinkan atau tidak meyakinkan saksi yang dihadirkan, atau seberapa tebal pledoi yang dibikin oleh tim kuasa hukum, bahkan dapat muri loh Pak, pledoi kemarin yang dibikin oleh Prof. Otto. Itu semuanya tidak berlaku karena yang berlaku adalah keyakinan hakim. Dan itu mostly semua di peradilan atau di persidangan di Indonesia adalah seperti itu, keyakinan hakim. Tapi Anda melihat hakim imparsial dalam hal ini, dalam kasus ini? Ya sepanjang tidak ditemukan kasus-kasus atau petunjuk-petunjuk bahwa dia dipengaruhi, saya kira ini imparsial. Ya, artinya. Karena kenapa ini saya tanyakan, ini akan menjadi langkah hukum lanjutan bagi tim kuasa hukum Jessica untuk mengajukan PK. Ada 3 syarat PK, adanya novum atau bukti baru, kemudian ada kekhilafan hakim. Kemudian yang ketiga, ketika ada kekeliruan atau pertentangan antara yang pidana atau yang perdata. Tapi dalam hal kekeliruan hakim tadi, apakah memang bisa diadu? Harusnya pasalnya dikenakan tidak ini, atau harusnya dibebaskan, atau apa yang terjadi nantinya dalam PK? Menurut saya gini ya, saya malah membagi dua tuh di PK itu. Yang pertama soal kekeliruan dan kekhilafan hakim. Itu menurut saya ketika sampai di PK dengan menggunakan argumen itu menurut saya agak kurang kuat gitu. Kenapa? Karena empat majelis loh itu memeriksa. Artinya kalau 3 pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi. Terus PK lagi. Dan PK yang 2018. Nah, kalau masing-masing 3 itu kan artinya 3 kali 4 ya 12 hakim itu 12 mengadili. Iya kan? Nah itu yang menurut saya masa 12-12-nya keliru gitu. Iya kan? Dari pertama, kedua, ketiga sampai PK itu
kemungkinan kekeliruannya pasti kan ada yang agak berpikir tidak keliru kan gitu mestinya. Nah kecuali memang ada kita mengenal dissenting opinion, artinya hakim itu boleh beda gitu, ya boleh ketika memutus. Ini kan nggak ada. Absolut. Ini tidak ada dissenting gitu. Artinya semua yakin. Gitu. Artinya fakta itu sudah meyakinkan hakim bahwa memang pembunuhan itu terjadi dan pelakunya adalah Jessica. Menurut itu Anda Pak Fikar, seberapa kuat nanti bukti-bukti yang dihadirkan atau novum, bukti baru yang akan dihadirkan untuk sidang pengajuan PK Jessica? Ya. Ada rekaman CCTV yang harusnya itu menurut KUHAP raw materialnya aslinya, tapi ini sudah berupa potongan video kalau saya tidak salah, sehingga bukan rekaman asli. Kemudian juga ada rekaman CCTV yang asli, itu ternyata sudah di-delete, sudah permanently delete, begitu bunyinya. Bagaimana itu bisa menguatkan? Ataukah Anda melihat memang sebenarnya tidak harapan kok kalau mau mengajukan PK, sudahlah Anda sudah bebas? Apa sebenarnya yang Anda ada dalam kepala Anda, Pak Fikar? Kalau saya memandang kan gini, hukum menyediakan keseimbangan gitu ya. Di satu sisi negara menegakkan hukum melalui polisi, melalui jaksa gitu ya, melalui kemudian putusan hakim. Di sisi lain masyarakat juga punya hak untuk membantah itu kan gitu. Nah, membantah itu ya salah satunya dengan alat-alat bukti baru gitu ya. Sistem peradilan pidana di Indonesia kan nggak sama dengan di negara-negara Anglo-Saxon. Tidak seperti keperdataan gitu. Tetapi sekarang mulai bergeser kalau menurut saya, meskipun sistemnya memberi kewenangan lebih pada negara, dalam hal ini adalah jaksa, tetapi dalam praktek sistem sudah memberikan juga kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan alat bukti yang seimbang.